Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Briana Tifa dari kelas 12 IKS 1 nomor absen 3. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar. Istilah hak dan kewajiban pasti sering terdengar dan bahkan mungkin sering diucapkan. Namun untuk menggunakannya tentu harus tahu dengan jelas terlebih dahulu mengenai pengertian dan perbedaannya. Perbedaan utama antara hak dan kewajiban adalah hak mengacu pada apa yang diperoleh, sementara kewajiban mengacu pada apa yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban memainkan peran penting dalam masyarakat manapun. Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat, membuatnya lebih stabil, dan hak juga kewajiban mengarah pada pengembangan kesadaran sosial masyarakat sebagai makhluk sosial. Hak harus dilihat sebagai hak individu seperti kebebasan. Kewajiban di sisi lain adalah tanggung jawab. Tanggung jawab manusia sebagai warga negara atau individu masyarakat. Hak dan kewajiban berada di dua bagian yang saling terkait. Namun perbedaan dalam satu lingkup sosial. Hak dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Hak memungkinkan orang untuk menyadari mereka berhak untuk melakukan apa dan apa yang tidak berhak mereka lakukan dalam masyarakat dan kelompok budaya yang berbeda. Terdapat berbagai macam hak. Hak-hak ini biasanya didukung oleh batasan sosial, etika, atau hukum. Ketika berbicara tentang hak, seperangkat nilai universal berlaku untuk semua manusia tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, budaya, agama, atau kelompok etnis. Ini dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia berupa hukum yang berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi, merupakan kewajiban semua negara untuk mengimplementasikannya dan menciptakan suasana di mana hak asasi manusia dapat dinikmati oleh semua orang. Beberapa dari hak-hak ini adalah hak untuk hidup, hak atas kesetaraan, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk menikmati, hak ekonomi, budaya, dan sosial, serta yang lainnya. Diyakini bahwa hak merupakan dasar untuk berfungsinya kemasyarakatan secara efektif dan stabilisasi sosial dimanapun. Sebagai contoh, perhatikan hak anak seperti dididik, dicintai, dan dipelihara. Jika anak diberi kesempatan untuk menikmati haknya, dia akan belajar menjadi warga yang baik di masa depan. Saat itulah anak akan melakukan kewajibannya kepada orang lain juga. Terdapat berbagai bentuk kewajiban seperti kewajiban hukum, kewajiban moral, dan lain-lain. Misalnya, orang dewasa sudah dewasa atau menjaga orang tua sudah tua, wajib hukumnya. Tidak ada hukum yang memaksa Anda untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun, itu adalah kewajiban moral sama seperti hak kewajiban memainkan peran penting dalam masyarakat. Jika individu lebih fokus untuk haknya, tetapi tak acuh terhadap kewajibannya, hal itu menciptakan suasana yang negatif. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari bahwa bagaimana mereka menikmati hak-haknya, mereka juga harus memenuhi kewajibannya terhadap orang lain. Kembali lagi ke topik, yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar di masa pandemi. Dapat kita ketahui sebelumnya bahwa pada awal bulan Maret 2020, Indonesia sempat diguncangkan dengan kabar masuknya virus COVID-19. Virus tersebut diketahui berasal dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Semakin pesatnya penyebaran virus COVID-19 ini tidak dapat dipungkiri, negara Indonesia juga terkena imbasnya. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya pandemi ini. Membuat semua kegiatan menjadi dibatasi dengan diberlakukannya PSBB atau PPKM saat ini agar penularan COVID-19 tidak semakin merajalela. Khususnya pada bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan ruang belajar di dunia maya sehingga disebut dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang biasanya disebut daring. Untuk menjalankan pembelajaran secara daring ini perlu adanya media pembelajaran yang dapat digunakan untuk keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar para guru serta murid di masa pandemi ini. Sistem pembelajaran daring ini banyak menggunakan media online berupa aplikasi seperti Google Classroom dan Edmodo. Ada juga yang menggunakan aplikasi yang dapat tatap muka secara online seperti Google Meet dan Zoom yang biasa digunakan untuk memudahkan murid dan guru berinteraksi dalam berlangsungnya pembelajaran.
Namun, perlu diketahui juga bahwa dalam pembelajaran jarak jauh, peranan guru terhadap murid sangatlah penting, di mana fungsi guru adalah sebagai fasilitator yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswinya, dan murid adalah objek pelaksana pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Selain itu, agar keberlangsungan pembelajaran online ini berjalan dengan baik dan tertib, para siswa ataupun siswi mempunyai hak dan kewajiban dalam belajar. Di antaranya sebagai berikut. Hak belajar dalam belajar daring. Yang pertama, berhak memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, berhak mendapatkan penjelasan materi pembelajaran dari guru. Yang ketiga, berhak bertanya apabila ada materi yang kurang dipahami. Yang keempat, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata guru. Dan yang terakhir, berhak meminjam sumber materi atau buku pembelajaran. Kewajiban pelajar dalam belajar daring adalah: yang pertama, wajib menghormati guru. Yang kedua, wajib menjaga etika dan tata krama pada guru serta teman-temannya. Kemudian yang ketiga, wajib menaati aturan pembelajaran yang diberlakukan oleh guru. Yang keempat, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, serta wajib menolong atau membantu sesama teman apabila ada kendala saat belajar. Dan yang terakhir, wajib menyelesaikan masalah administrasinya. Dengan sedikit materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban sebagai pelajar sudah berjalan dengan seimbang, karena pembelajaran jarak jauh melalui beberapa aplikasi yang digunakan merupakan salah satu solusi dalam memberi layanan pendidikan kepada peserta didik meskipun dalam situasi darurat. Dan untuk semua pelajar yang mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari awal hingga akhir serta menyelesaikan tugas tepat pada waktunya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang sudah dilakukan oleh seorang pelajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.